Jadi quarter life crisis ini adalah fase di mana torang memasuki umur 20-an tahun, entah itu torang pas lulus kuliah S1 dan torang di situ mengalami adanya kegalauan patorang pe hidup. Serupa torang mau galau apakah torang mau lanjut untuk studi S2 atau torang mau lanjut di torang mau cari pengalaman kerja atau bahkan torang mau lanjut di jenjang pernikahan kalau torang soal ada pasangan hidup. Jadi istilahnya quarter life crisis itu torang mengalami krisis yang sering halnya terjadi di usia 20-an tahun sampai di akhir 20 tahun begitu. Itu menurut itu dalam psikologi disebutnya begitu. Terus apakah fase quarter life crisis ini nyata? Ini untuk sebagian orang nyata, tapi hampir semua orang itu mengalami ini fase begitu. Karena begini, ada beberapa orang yang nggak sadar kalau dia sudah mengalami quarter life crisis. Ada sebagian orang yang sangat sensitif, kong dorang sadar dang, aduh kita ini krisis, kita mau lanjut ke mana Kang abis ini, aduh kita mau kerja di mana Kang abis ini, atau enggak, aduh kita mau semua kaweng deng tape cowok, kok tape mama atau tape papa suka kita mau ini. Nah, itu jadi ada kegalauan dang, ada kebimbangan di torang pe fase-fase hidup itu. Itu sih kalau dari Pak kita tentang quarter life crisis. Nah, jadi tanda-tanda seseorang yang mengalami quarter life crisis itu rupa yang kita bilang pertama tadi. Dia mengalami kegalauan dalam DP fase hidup. Rupa kegalauan sesimpel, sesederhana, kita mau lanjut S2 atau enggak. Kita ada mau lanjut ke kerja dulu, cari pengalaman dulu, atau yang enggak. Atau enggak sesimpel dia mau bingung, kita mau lanjut, mau ambil beasiswa, atau kita mau lanjut dengan kuliah biaya sendiri, atau bahkan kita mau lanjut kuliah di luar negeri atau di dalam negeri. Dengan dia juga seringkali orang membandingkan orang pe diri dengan orang lain itu, apalagi melalui sosial media. Itu sih yang paling sering yang paling umum terjadi di umur 20-an, awal 20-an sampai akhir 20-an atau di quarter life crisis atau di seperempat abad. Gitu. Yang memicu nih orang mengalami quarter life crisis itu ada dua hal. Yang pertama ada faktor eksternal dan DP faktor internal. Nah, kalau DP faktor eksternal itu ya biasa dari lingkungan sekitar, ya rupa dengan yang tadi kita ada bilang, rupa orang pe pertemanan, jadi orang rupa merasa siapa dorang kongso rupa menjauh dari pak kita, jadi orang pe lingkaran pertemanan so semakin mengecil. Kemudian faktor eksternal rupa misalnya sosial media, apalagi paling berpengaruh teknologi zaman sekarang tuh. Orang mau lihat orang pe postingan, kong dorang so merasa, atau orang merasa, aduh, mau lihat dari dua pe postingan, pe bahagia sekali, dan kong kita siapa cuma begini. Jadi orang membandingkan orang pe diri dengan orang lain pe postingan. Itu yang sebenarnya terjadi, dang. Itu padahal kan kalau misalnya orang mau cari tahu, belum tentu lagi DP hidup enak-enak seperti yang ada di postingan Pak Dorang. Nah, itu dia yang jadi faktor eksternal. Kadang orang paling sering terjadi membandingkan orang pe diri dengan orang lain, padahal orang pe postingan, dan padahal belum tentu lagi DP hidup ya enak dong begitu. Kong DP faktor internal yang kedua biasa dari orang pe diri sendiri. Orang mengalami yang DP nama kebimbangan dan orang galau. Apakah orang sekarang hidup sesuai dengan orang pe cita-cita, atau orang ini ada hidup misal so lulus S1, apakah kita ini so pantas disebut dengan apa ya istilahnya, ada yang bilang membahagiakan orang tua kah, atau sesuai dengan orang pe keinginan diri setelah orang lulus dari kuliah, seperti itu. Di faktor internal lebih ke itu sih, orang pe kualitas diri itu sesuai dengan orang pe harapan. Nah, kadang kan orang berpikir kita lulus kuliah pas awal-awal masuk kuliah,
Torang berpikir kita semua jadi ini, kita semua jadi itu. Padahal pas torang fase itu, torang berpikir ulang, kita ini sampai di yang apa yang kita cita-citakan enggak. Jadi lebih ke pertanyaan terkait torang pe diri sendiri. Torang sampai di mana, pencapaian apa aja. Seperti itu sih. Oke, jadi kalau misalnya biar torang pas mengalami dan menghadapi nih quarter life crisis ini, torang yang tidak terlalu, istilahnya terlalu down, terlalu stres dengan saat menghadapi ini. Yang pertama, Ngoni mesti sadar kalau misalnya krisis itu walaupun paling umum terjadi tuh pada saat seperempat torang hidup, tetapi yang namanya krisis itu selalu terjadi di setiap orang fase kehidupan. Contohnya seperti ini. Dari orang kecil, orang masih balita, orang pasti menghadapi krisis yang namanya belajar mau bajalang. Itu salah satu krisis dalam orang hidup. Bagaimana orang mau belajar bajalang, mau belajar batulis, belajar membaca, itu tuh salah satu krisis yang orang sebenarnya baru sadar kalau orang mau flashback itu. Kemudian yang kedua, orang juga mesti sadar sebenarnya kalau orang mau lihat ini krisis dalam perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, Ngoni pasti paham sebenarnya krisis ini yang bikin orang menjadi orang yang dewasa. Mulai dari dewasa cara orang berpikir, mulai dari dewasa orang menghadapi dalam orang hidup. Karena menurut kita sendiri, sebenarnya kalau orang mau lihat krisis ini sebagai bentuk untuk selalu orang akan menghadapi krisis ini atau menghadapi orang masalah dalam hidup, ya udah, berarti ini kitab salah satu cara for orang mau naik level begitu. Istilahnya, orang mesti sadar, orang mesti ubah orang perspektif sih. Dimulai dari orang diri sendiri. Kalau sebenarnya orang mau ikuti, kalau mau anggap ini krisis, aduh ini krisis, kita sedang mengalami krisis, orang tidak akan bisa keluar gitu. Tapi kalau orang mau lihat ini krisis sebagai bentuk orang mau hidup, orang mau menghadapi, mau naik level istilahnya, rupa mau ujian, nah orang pasti boleh menghadapi ini krisis dengan lebih baik, dengan sudut pandang yang, ini krisis, kita boleh menghadapi ini. Selanjutnya, karena menurut kita, apa yang kita pelajari, walaupun quarter life crisis ini boleh lalui, ada yang seumur 30, apakah tetap ada? Pertanyaan selanjutnya, orang mau tanya, apakah krisis ini cuma sampai di quarter life crisis? Nah, itu sebenarnya akan selalu ada krisis pada orang kehidupan, begitu istilahnya. Jadi, Ngoni mesti aware, dan Ngoni juga mesti tahu kalau sebenarnya krisis ini yang bikin orang tumbuh jadi dewasa. Oke, ini yang for mengalami sedang ada di fase quarter life crisis dulu nih. Jadi, for teman-teman yang ada di umur 20-an, yang memulai lulus dari kuliah S1, yang mulai masuk dunia kerja, saran dari Pak kita sih, jalani saja. Karena kalau orangnya nggak mau jalani, orangnya nggak mau enjoy dengan apa yang Tuhan kasih pada orang hidup, yang ini akan struggling, ini akan kesusahan dengan itu gitu. Jadi ya jalani, anggap semua krisis, semua masalah yang terjadi pada orang hidup itu memang sudah digariskan for orang, dan orang mampu untuk menghadapi semua itu. Dengan yang kedua, for teman-teman yang baru memasuki misalnya yang umur 20-an, yang baru mulai masuk kuliah, anak maba, atau baru lulus SMA, itu saran dari Pak kita sih, siapkan ngonipe mental, ngonipe diri, tingkatkan terus ngonipe kualitas diri, dan jangan menyerah, jangan langsung jangan pernah bandingkan ngonipe diri dengan orang lain. Ini sih saran yang paling umum, tidak cuma yang mengalaminya, yang sedang, tapi yang baru akan mengalami quarter life crisis ini. Jadi jangan pernah bandingkan ngonipe diri dengan orang lain. Tetap jadi ngonipe diri sendiri, oke?